Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali lagi pada video pembelajaran geografi untuk kelas 11 SMA. Nah, video kali ini kita masih mempelajari dinamika penduduk ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang hendak kita capai juga masih sama dengan tujuan pembelajaran di video sebelumnya, yaitu diharapkan kita mampu memahami dinamika penduduk dan proyeksi penduduk. Jadi pada video kali ini secara khusus kita akan mempelajari bagian proyeksi penduduknya ya. Baik, kita langsung masuk ke pengertian proyeksi penduduk. Secara umum, proyeksi penduduk bisa kita artikan sebagai perkiraan jumlah penduduk di masa depan ya, memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang atau menghitung jumlah penduduk di masa yang akan datang. Bagaimana caranya? Cara pertama ya, bisa kita perkirakan dengan geometris ya. Jadi ada proyeksi penduduk dengan rumus pertumbuhan geometris. Nah, pertumbuhan geometris ini menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometri dengan menggunakan dasar perhitungan majemuk. Lalu seperti apa rumusnya? Kita bisa pakai rumus seperti ini ya, bahwa PN sama dengan P0 dikali 1 tambah R pangkat T, di mana PN ini adalah jumlah penduduk tahun yang akan diproyeksi atau diperkirakan ya. Lalu P0 adalah jumlah penduduk tahun dasar yang diketahui tentunya ya. Lalu R ini adalah tingkat pertumbuhan penduduk dalam satuan persen. Kemudian T adalah periode antara tahun dasar dengan tahun N, atau selisih tahun antara yang diketahui, yaitu tahun yang diketahui jumlah penduduknya, dengan tahun yang akan kita perkirakan jumlah penduduknya. Selisih tahunnya berapa tahun, itulah T gitu ya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa laju pertumbuhan penduduk pada geometris ini dianggap sama untuk setiap tahunnya ya, dianggap sama untuk setiap tahunnya. Nah, kita perhatikan contoh di sini. Pada tahun 2019 jumlah penduduk suatu wilayah sebanyak 175.000 orang atau jiwa ya, dengan tingkat pertumbuhan penduduk dalam satu tahun atau setiap tahunnya adalah 2,5%. Maka hitunglah proyeksi penduduk wilayah tersebut pada tahun 2025 dengan menggunakan rumus geometrik. Nah, jadi P0-nya tadi kan 175.000 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduknya 2,5%. Lalu T-nya atau selisih tahunnya itu kan 2025 kurang 2019. Ya kan? Tahun dasarnya kan 2019. Tahun N-nya atau tahun yang ditanya adalah 2025, selisihnya kan 6 tahun ya. Maka kita bisa cari proyeksi penduduk secara geometrik dengan menggunakan rumus tadi. P 2025 sama dengan P0, yaitu P 2019 dikali 1 tambah R pangkat T gitu ya, yaitu 175.000 dikali 1 tambah 2,5% pangkat 6 ya, yaitu 175.000 dikali 1 tambah 0,025. 0,025 itu adalah 2,5 per 100 ya, 2,5%. Persen berarti per 100, langsung kita desimalkan ya, bagi 100 langsung, yaitu 0,025 pangkat 6. Nah, hasilnya adalah 175.000 dikali 1,025 pangkat 6. Kita sederhanakan lagi, kita pangkatkan 6-nya, kita cari 1,025 pangkat 6 berapa. Ini dia hasilnya, 175.000 kali 1,159 dan seterusnya ya. Kita bisa lihat sendiri, hasil akhirnya adalah ini. P 2025 adalah 202.946,3 jiwa, atau jika kita bulatkan menjadi 202.000 jiwa ya, 202.946 jiwa ya. Nah, itulah dia perhitungan proyeksi penduduk atau perkiraan penduduk secara geometrik ya. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu proyeksi penduduk dengan rumus pertumbuhan aritmatika ya.
Nah, proyeksi penduduk secara aritmatika ini mengasumsikan bahwa jumlah penduduk di masa yang akan datang akan bertambah ya dengan jumlah yang sama pada setiap tahunnya. Ya, jadi sekali lagi bahwa proyeksi penduduk secara aritmatik mengasumsikan bahwa setiap tahun selalu sama penambahan jumlah penduduk. Maka hasil proyeksi akan berbentuk suatu garis lurus. Adapun persamaan yang kita gunakan untuk menentukan proyeksi penduduk secara aritmatika yaitu PN sama dengan P0 dikali 1 tambah R kali T. Jadi bukan dipangkatkan melainkan langsung dikalikan dengan R-nya ya. Dimana PN ini sama ya jumlah penduduk di tahun yang akan datang yang akan kita perkirakan, yang akan kita tafsirkan jumlah penduduknya. Lalu P0 ini adalah jumlah penduduk tahun dasar yang jumlahnya diketahui. Lalu R ini adalah tingkat pertumbuhan penduduk dalam satuan persen. T adalah periode antara tahun dasar dengan tahun N. Selisih antara tahun dasar dengan tahun N ya. Kita lihat contohnya, pada tahun 2019 jumlah penduduk suatu wilayah sebanyak 175.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun yaitu 2,5% ya. Yang ditanya adalah proyeksi penduduk wilayah tersebut pada tahun 2024 dengan menggunakan rumus aritmatika ya. Maka P0-nya tadi 175.000 jiwa, R-nya atau pertumbuhan penduduknya 2,5%, lalu selisih tahunnya yaitu 2024 kurang 2019. Selisihnya 5 tahun ya. Maka kita bisa cari proyeksi atau jumlah penduduk perkiraannya di tahun 2024 yaitu P0 tadi jumlah penduduk 2019 ya yaitu 175.000 dikali dengan 1 tambah 2,5%, langsung kita bagi 100. 2,5 bagi 100 yaitu 0,025 kali selisih tahunnya yaitu T yaitu 5 ya, 5 tahun selisihnya ya. Maka P 2024 sama dengan 175.000 dikali 1 tambah, kita kalikan ya 0,025 kali 5 ya, berarti 0,125. Kita tambah dengan 1 berarti 1,125. Kita kalikan dengan 175.000. Hasil akhirnya adalah 196.875 jiwa. Inilah perkiraan jumlah penduduk di tahun 2024 secara aritmatika ya. Kita lanjutkan yang ketiga yaitu proyeksi penduduk dengan rumus pertumbuhan eksponensial ya. Proyeksi penduduk dengan rumus pertumbuhan eksponensial mengasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk terjadi secara terus-menerus setiap hari dengan angka pertumbuhan yang konstan atau tetap setiap hari gitu ya. Maka persamaan yang bisa kita gunakan untuk menentukan proyeksi penduduk dengan rumus eksponensial yaitu PN sama dengan P0 dikali nilai eksponensial yang sudah ditetapkan dipangkatkan dengan R kali T, di mana nilai eksponensial ini yaitu 2,7182818. PN-nya sama ya, yaitu jumlah penduduk tahun yang akan datang yang akan kita perkirakan jumlahnya yang ditanya ya. P0 ini adalah jumlah penduduk tahun dasar yang diketahui, R itu pertumbuhan penduduk dalam satuan persen, T itu selisih antara tahun N dengan tahun 0 atau tahun dasarnya ya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa menurut pertumbuhan penduduk secara eksponensial, proyeksi penduduk dengan pertumbuhan eksponensial, bahwa tingkat pertumbuhan sebanding atau berbanding lurus dengan besarnya kuantitas itu sendiri. Sehingga kuantitas pada waktu tertentu merupakan hasil kali dari kuantitas sebelumnya. Gitu ya. Jumlah pada waktu yang akan datang merupakan hasil kali dari jumlah sebelumnya. Sehingga menurut proyeksi eksponensial, pertumbuhan penduduk tidak sama setiap tahunnya, berbeda-beda gitu ya, melainkan sesuai dengan jumlah penduduk sebelumnya. Ya, artinya jumlah penduduk saat ini tentu
berbeda dengan jumlah penduduk 1 tahun yang akan datang. Ya, lalu jumlah penduduk 1 tahun yang akan datang yang menjadi acuannya adalah jumlah penduduk tahun ini. Jumlah penduduk 2 tahun yang akan datang acuannya adalah jumlah penduduk 1 tahun yang akan datang, begitu ya. Jadi memang menurut proyeksi eksponensial pertumbuhan penduduk tidak sama, setiap tahunnya tidak sama karena memang sesuai dengan jumlah tahun sebelumnya, disesuaikan dengan jumlah tahun sebelumnya, ya, dipengaruhi oleh jumlah tahun sebelumnya, ya. Maka coba kita lihat contoh. Pada tahun 2019 jumlah penduduk suatu wilayah 175.000 jiwa, tingkat pertumbuhannya 2,5%. Yang ditanya adalah proyeksi penduduk secara eksponensial pada tahun 2024, ya. Nah, kita tadi sudah pelajari nilai eksponensial ini yaitu 2,7182,818. Ya, P0-nya tetap ya 175.000. Pertumbuhan penduduknya 2,5%. Selisih tahunnya yaitu 2024 dikurangi dengan 2019, 5 tahun selisihnya atau periodenya. Maka bisa kita hitung dengan menggunakan rumus tadi. P 2024 sama dengan P0 yaitu P 2019 yang jumlahnya 175.000 jiwa dikali dengan nilai eksponensial yaitu 2,7182818 pangkat R kali T, gitu ya. R-nya tadi kan 2,5%, kita langsung bagi 100 yaitu 0,025 kali periodenya 5 ya. Berarti hasilnya ini P 2024 sama dengan 175.000 jiwa dikali nilai eksponensial pangkat 0,125. P 2024 sama dengan 175.000 dikali 1,133144845. Langsung kita kalikan, maka hasil akhirnya ini ya 198.300,979 atau jika kita bulatkan menjadi 198.301 jiwa. Inilah proyeksi penduduk atau perkiraan penduduk tahun 2024 secara eksponensial. Ingat, nilai eksponensial ini adalah nilai yang sudah ditetapkan, di mana nilainya adalah 2,7182818 ya. Dan ini perlu kita ingat ya. Baik, sekian mengenai proyeksi penduduk dan sekarang kita lanjut dengan double time ya. Perkiraan waktu terjadinya jumlah penduduk berlipat ganda ya. Jadi double time ini adalah perkiraan tahun berapa. Jadi yang ditanya adalah waktunya ya. Tahun berapa kira-kira atau berapa tahun yang akan datang kira-kira jumlah penduduk menjadi berlipat ganda gitu ya. Maka rumusnya double time sama dengan tahun awal lalu kita tambah dengan 70 per R kali 1 tahun. Ya, dimana 70 ini sudah ketetapan juga ya. R adalah persentase pertumbuhan penduduk dalam satuan persen ya. Nah, perlu kita ingat untuk persentase pertumbuhan penduduknya langsung saja kita masukkan nominal dari pertumbuhan penduduknya berapa ya. Tidak perlu kita bagi 100 ya. Lebih jelasnya coba kita lihat contoh. Dikatakan di sini jumlah penduduk daerah A tahun 2020 adalah 400.000 jiwa. Pertumbuhan penduduknya per tahun 2%. Tahun berapakah diperkirakan jumlah penduduk daerah A menjadi 800.000? Artinya 2 kali lipat dari 2020 kan? 2020 400.000. Tahun berapa kira-kira menjadi 800.000? 2 kali lipat dari jumlah yang ada di tahun 2020 gitu. Jadi sekali lagi double time ini yang ditanya adalah waktu ya, tahunnya. Maka rumusnya tadi double time sama dengan tahun awal yaitu 2020 tambah 70 per R. R-nya 2 ya, langsung saja 70 bagi 2 kali 1 tahun. Yaitu 2020 tambah ini ya 70 per 2 kali 1 ya. Berarti 2020 tambah 35 tahun. Ya, berarti bisa kita simpulkan
perkiraan terjadinya jumlah penduduk berlipat ganda daerah A itu terjadi 35 tahun yang akan datang, atau lebih tepatnya 2055 gitu ya. Nah, itulah kira-kira mengenai double time. Baik, sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan seputar tentang materi yang ada dalam video ini, silakan tanyakan melalui komentar. Akhir kata saya ucapkan semangat belajar.